Halo semuanya, Eh, kembali lagi di channelku. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe ya. Oke. Kita reading tarot lagi, kita fun reading ya. Jadi tarot itu cuma kayak mengakumulasi energi kita aja. Dan pembacaannya itu bisa resonate, bisa enggak gitu, bisa cocok, bisa enggak. Tapi mungkin ada beberapa petunjuk yang bisa aja bermanfaat buat kamu ya. Dan pembacaan ini harus kamu cerna baik-baik, jangan langsung ditelan bulat-bulat ya. Cerna dengan bijak, respon dengan bijak, yang sesuai dengan kehidupan kamu. Dan kita harus lebih menyerahkan apapun itu sama Sang Pencipta ya. Oke. Tema yang aku buat sekarang judulnya adalah kesehatan mentalmu di masa mendatang. Oke. Aku udah shuffle beberapa pile, aku udah shuffle beberapa kartu untuk memperingkas waktu. Tapi ya nggak apa-apa kan, sekali-sekali kayak gini, sekali-sekali agak lama, sekali-sekali agak cepet gitu ya. Pokoknya bervariasi waktunya gitu. Dan pile-pile ini adalah pilihan-pilihan yang bakalan kamu pilih untuk menjawab tentang tema atau judul yang aku buat sekarang gitu. Ini ada pile 1, pile 2, pile 3. Supaya lebih yakin memilih, aku tambahkan pelengkapnya ya. Kalau pile 1, pelengkapnya itu ini. Jadi ini pile 1 ya, bentuknya ini. Lalu pile 2, pelengkapnya ini. Ini pilihan kedua. Oke. Diwakilkan oleh bentuk yang ini. Lalu pile 3, ini pile 3 diwakilkan oleh bentuk ini. Jadi pilihan 3 ada bentuk yang ini. Gitu ya. Ini pile 1, pile 2, pile 3. Ada bentuk-bentuk yang mewakilinya. Jadi kamu bisa ikuti kata hatimu untuk memilih. Boleh juga tonton semua pile. Saran aku sih nonton aja semuanya dari awal sampai akhir, karena energi kamu bisa di mana aja ya. Oke. Jadi ini pilihan pertama, ini pilihan kedua, ini pilihan ketiga. Bagi yang butuh waktu untuk memilih, boleh di pause videonya ya. Baiklah. Aku mulai. Ini aku taruh dulu di tempat sana, karena kita bahasnya satu persatu ya. Oke, ini ketinggalan. Oke, ini aku letakin ke sana dulu. Ya. Jadi kita mulai dari pile pertama dengan bentuk yang ini ya. Oke. Jadi tumpukan kartunya, wow, ada Ten of Swords, Ten of Wands, wow, Six of Cups, lalu the Tower, Three of Cups, Three of Cups, Ace of Swords, Six of Swords, Queen of Wands, The Lovers, dan
King of Cups. Oke. Nah, jadi ini energinya bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana ketika aku bicara soal isi tarot ini. Kamu juga boleh lihat pile pilihan nomor lain, karena energi kamu bisa aja ada di mana-mana ya. So, ambil hal-hal yang bermanfaat buat kamu. Jadi, buat pile 1 ya. Kesehatan mentalmu di masa mendatang. Jadi kalau kesehatan mental di masa mendatang ini mungkin bisa juga udah terjadi atau udah dirasain gitu ya energinya sekarang. Itu mungkin beberapa udah ngerasain. Tapi mungkin ada beberapa yang belum ngerasain. Jadi ini kayak kemungkinan ini adalah yang kamu rasain di masa mendatang. Aku lihat ya, kedepannya kamu tuh bakalan, wow, ini sebenarnya sedih banget ya. Mungkin beberapa bakalan ngerasain kayak capek banget ngejalanin hidup gitu ya. Entah itu karena studinya kah, kerjaannya kah, atau keluarga, pertemanan, bisa juga tentang percintaan. Jadi kayak kamu ngerasa capek, kamu ngerasa udah banyak banget berkorban. Jadi mental kamu mungkin ke depannya lebih kayak apa ya? Mungkin kamu ada di posisi down banget nantinya. Karena kenapa aku bilang down kayak gitu ya? Beberapa ada yang udah kayak merasa gak dihargai, udah terlalu banyak berkorban. Jadi kalau yang aku lihat isi tarot ini lebih kayak ke lingkungan sih. Mungkin beberapa di antara kalian itu orangnya loyal gitu ya, ke teman-teman, loyal ke keluarga, atau orang-orang yang dekat sama kamu. Tapi mereka nggak mengapresiasi itu, mereka nggak menghargai itu. Jadinya kamu ngerasa kecewa, kamu ngerasa capek. Kalau misalnya kamu masih dalam proses studi, mungkin nilai-nilai kamu atau hasil ujian kamu beberapa mungkin nggak diapresiasi atau nggak dihargai sama orang-orang terdekat kamu. Padahal kamu udah berusaha keras untuk dapat nilai yang bagus gitu. Tapi kalau kamu udah bekerja, mungkin aku rasa kayak gini loh. Beberapa ada yang nggak dihargai dalam pekerjaannya. Bisa nggak dihargai oleh atasannya, tidak diapresiasi dengan penghasilan yang memadai. Akhirnya ya kamu kecewa. Mungkin ada yang memutuskan untuk pindah kerja jadinya karena ngerasa nggak setimpal apa yang dikerjakan dengan apa yang diterima gitu. Tapi kalau ini beberapa ada yang ngerasain energi dari keluarga, mungkin kamu yang merasa ada di posisi sebagai orang yang membantu keluarga, orang yang harus ngasih supply ke keluarga. Mungkin kamu kayak juga nggak dihargai gitu. Jadi berapapun gaji kamu sekarang, itu mungkin nggak membuat keluarga kamu kayak menghargai kamu. Kayaknya mereka nggak terlalu menghargai kayak gitu.
Jadi kesannya kayak kamu udah capek-capek kerja, tapi mereka nggak menghargai apa yang kamu bantu ke mereka. Mereka nggak terlalu mengapresiasi hasil kerja keras kamu. Mungkin beberapa ada kayak gitu. Jadi mungkin ya ada yang ngerasa dibanding-bandingkan kayak gitu. Beberapa dari kalian seperti dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi siapapun bisa aja, mungkin ya, dari keluarga atau teman kah atau orang-orang terdekat kamu. Kayaknya ada yang membanding-bandingkan kamu dengan yang lain. Karena mereka merasa nggak puas dengan apa yang kamu beri. Akhirnya ya kamu down, mental kamu jadi kayak kecewa banget, sakit hati banget, capek banget digituin terus. Itu sih yang aku rasa. Jadi kalau kamu yang udah ngerasain energi ini sekarang ya, menurut aku kamu harus bangkit. Tapi kalau yang belum ngerasain energi ini, tapi di masa mendatang ngerasain ini nantinya ya, kamu harus siapkan dirimu supaya kamu jangan terlalu larut-larut dalam mental yang kecewa itu. Mental kamu yang down itu. Kamu harus bangkit, kamu harus persiapkan dirimu untuk menerima apapun yang orang katakan sama kamu, apapun yang orang balas ke kamu, yang mungkin nantinya nggak setimpal dengan apa yang udah kamu korbankan. Jadi kamu harus siapkan mental itu, supaya kamu nggak terus-menerus down, supaya kamu nanti cepat bangkitnya. Lalu aku lihat ya, kalau tentang love life-nya, percintaannya, mungkin ada yang mentalnya itu kayak diganggu atau dirasuki oleh energi masa lalu ya. Aku ngerasa mungkin kamu tuh juga capek sama hidup kamu karena kamu tuh nggak hanya mikirin tentang studi atau pekerjaan atau keluarga atau teman gitu. Kamu nggak hanya mikirin itu, kamu juga kayak ngedapetin energi-energi masa lalu yang ngebuat kamu jadi galau lagi, jadi down lagi kayak gitu. Beberapa ada yang udah dikhianati dulunya sama orang masa lalu. Jadi kalau energi masa lalu ini datang lagi ya kamu pasti kayak capek gitu. Karena dulu beberapa ada yang disakiti, ada yang dikhianati gitu. Aku juga ngelihat ada di antara kalian yang masih terkoneksi sama twin flame, sama soulmate twin flame kayak gitu. Jadi percintaan kalian itu jadi kayak banyak banget dramanya. Padahal kalian tuh udah capek, udah lelah banget. Terasa kayak apa ya? Kalian tuh udah sakit hati dulunya sama orang masa lalu ini. Tapi kenapa ya kok masih ngerasain energi orang ini? Jadi ya kelihatan banget sih tentang soulmate twin flame yang aku bilang tadi. Beberapa atau mungkin banyak banget yang masih terkoneksi sama twin flame. Terutama yang dari masa lalu. Kamu juga kayak ngerasa kok semakin hari rasa ini semakin dalam sama orang masa lalu. Jadi kamu tuh capek gitu. Kamu tuh sebenarnya udah nggak tahan dengan koneksi ini. Dan aku juga ngelihat mungkin ada beberapa dari kalian yang kayak dihubungi lagi sama orang masa lalu kayak gitu. Jadi ya kembali lagi energinya ke orang masa lalu. Terus mungkin ada juga yang ngerasa pengen gitu
orang masa lalu itu menyelesaikan koneksi kalian. Jadi kamu tuh pengen orang masa lalu itu sama kamu menyudahi koneksi kalian. Jadi kalau kalian yang ngerasa masih terkoneksi, masih mempunyai energi dengan orang masa lalu ini, ya kamu tuh sebenarnya pengen banget mutusin koneksi itu. Cuma ya menurut aku sih di sini caranya ya, kamu harus bisa tegas, kamu tuh harus bisa memutuskan. Kamu melangkah ke depan atau menatap ke belakang lagi, kayak gitu. Jadi kalau memang kamu sudah sangat lelah, sangat capek dengan semua drama orang masa lalu, kamu jangan lagi lihat ke belakang. Kamu fokus ke masa depan. Lihat masa depan kamu. Kamu juga punya prioritas lain, gak hanya tentang cinta. Jadi fokuslah sama mimpi-mimpi kamu. Fokus sama tujuan hidup kamu ke depannya apa. Karena kalau kamu udah fokus sama tujuan kamu ke depan, energi kamu ke masa lalu itu makin berkurang, bahkan mungkin lama-lama hilang gitu. Oke, jadi aku rasa ini aja yang file 1 ya. Ini belum tentu cocok, belum tentu resonate untuk semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, nextnya kita ke file 2 ya. Pilihan kedua yang bentuknya ada kayak gini. Oke. Kita lihat tumpukan kartunya. Wow. Ada Queen of Swords. Lalu Knight of Wands. Oke. Kemudian Four of Pentacles. Lalu Nine of Swords, Page of Cups, the Chariot, Seven of Wands, Four of Swords, Eight of Wands, dan Eight of Pentacles. Wow. Oke, ini energinya bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana ketika aku bicara tentang isi tarot ini. Dan kamu boleh lihat juga file pilihan nomor lain karena energi kamu bisa aja ada di mana-mana ya. Dan karena general reading belum tentu cocok ya. Jadi ambil hal-hal yang bermanfaat aja. Baiklah. Kesehatan mentalmu di masa mendatang. Jadi mungkin beberapa ada yang udah ngerasain ini sekarang, tapi mungkin ada yang beberapa ngerasain ini di masa mendatang gitu. Oke. Yang aku lihat ya, kalian itu banyak bermeditasi, banyak merenungkan semua hal mungkin ya. Kalian tuh banyak banget yang merenungkan semua aspek kehidupan kalian. Beberapa ada yang merenungkan tentang apa yang udah dikerjakan selama ini, apa yang udah dipelajari selama ini, kayak gitu. Mungkin ada yang ngerasa pengen gitu ya, memulai usaha baru, memulai bisnis baru. Karena aku ngerasa beberapa di antara kalian ada yang udah ngerasa nggak nyaman kerja sama orang lain, ada yang udah ngerasa bosan dengan rutinitas, ada juga yang memang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi kayak harus bekerja keras, bangun bisnis sana, bisnis situ gitu. Bisnis A, B, C semua harus dikerjain kayak gitu.
Jadi mental kamu tuh aku ngelihat kayak mental pejuang gitu loh. Kamu ngerasa hidup ini keras banget gitu. Terus aku ngelihat ya, ada juga tentang beberapa dari kalian kayak ngerasa ditipu gitu ya. Ditipu sama teman kah atau orang-orang terdekat kalian. Kalian ngerasa kok kerjasama dengan orang lain itu malah merugikan kamu gitu. Jadi kamu mencoba membangun semuanya itu sendiri. Aku lihat kayak gitu sih. Kamu memberanikan diri untuk mengerjakan sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar menjadi goalsnya kamu, menjadi apa ya, kayak tujuan kamu gitu. Terus aku juga ngelihat kamu ya, beberapa dari kalian kayak hati-hati banget menggunakan uang, hati-hati banget. Beberapa ada yang mempunyai simpanan, tabungan, tapi kalaupun nggak punya simpanan atau tabungan, kalian tuh tetap aja juga hati-hati menggunakan uang. Jadi kalian itu sekarang kayak ngasih uang ke orang lain itu mikir, karena ada juga yang ngerasa kok orang terdekat kalian itu kayak mau uang kamu aja gitu. Orang terdekat kamu kayak manfaatin uang kamu selama ini. Mungkin ada yang ngerasa kayak gitu. Jadi ya mental kamu ke depannya mungkin kayak terlihat seperti orang yang perhitungan gitu. Makanya beberapa dari teman kalian atau siapapun yang dekat sama kalian menilai kalian tuh kayak pelit gitu, menilai kamu kayak kok pelit banget ya bantu atau ngasih uang gitu. Padahal kamu tuh karena ngerasain pernah ditipu, pernah dimanfaatin. Jadi ya wajar kan seharusnya kalau kamu tuh kayak lebih mengontrol uang, terus lebih terlihat pelit. Padahal kamu tuh kayak irit aja sih. Karena irit ini mungkin ada di antara kalian yang memang ekonominya lagi kurang stabil kayak gitu. Jadi apa ya, ada juga rasa kamu takut dibilang orang pelit kayaknya. Jadi kamu tuh bingung juga menjelaskan ke orang tentang kondisi keuangan kamu. Makanya kalau orang mau minta bantuan sama kamu tentang keuangan, kamu tuh sebenarnya pengen banget ngebantu, pengen ngasih uang atau berkontribusi atau menyumbang sesuatu gitu ya. Tapi kembali lagi, kondisi keuangan kamu itu sebenarnya belum membaik. So aku lihat beberapa jadi kayak susah tidur, overthinking gitu, karena mikir ini gimana ya, mau ngasih sesuatu tapi keuangan kayak nggak mendukung gitu. Pengen berbuat sesuatu tapi keuangan nggak mendukung. Gitu sih yang aku lihat. Terus tentang love life ya, percintaan kamu. Kayaknya ada orang yang pengen lagi berkomunikasi sama kamu. Entah itu orang yang dulu atau orang yang baru ya. Tapi kayaknya orang ini bisa beberapa orang ya. Ada orang yang serius, tapi ada juga orang yang gak serius, yang pengen komunikasi sama kamu atau pengen datengin kamu gitu. Kalau orang ini orang yang dulu, aku rasa orang yang dulu ini pernah dulu nyakiti kamu, terus orangnya suka main-main dalam hubungan. Jadi ketika dia mau datang lagi ke kamu, mau komunikasi sama kamu lagi, kamu nolak gitu. Kamu udah kayak nggak mau lagi menerima orang ini
kamu pengen tolak dia mentah-mentah. Jadi seandainya pun dia hubungi kamu, aku rasa kamu bakalan nge-reject orang ini. Jadi entah apa yang dia lakukan dulu, aku rasa lebih kayak orang ini dulu mungkin sering ini juga ya, sering nyakiti kamu dan gak pernah serius sama perasaan kamu, gak peduli sama perasaan kamu dulunya. Jadi ketika dia sekarang nongol lagi, pengen ke kamu lagi, pengen komunikasi ke kamu lagi, ya kamu gak terima dia lagi. Tapi kalau beberapa di antara kalian didatengin sama orang yang serius gitu ya, serius tuh dalam arti pengen berkomitmen sama kamu atau gimana, pengen berhubungan sama kamu, aku lihat di sini kamu belum terlalu menerima orang ini. Karena kamu tuh pengen berkonsentrasi sama apa ya, kayak prioritas kamu yang lain, terutama finansial kayaknya. Jadi kamu yang pilih pile 2 ini mungkin beberapa ngerasa harus fokus dulu ke sesuatu, entah itu fokus ke studi dulu, atau fokus ke pekerjaan dulu, atau fokus ke usaha atau bisnis dulu gitu. Jadi kalian tuh kayak belum mau menerima cinta-cinta yang datang gitu sih, terutama sama orang yang kamu rasa itu masih main-main, gak ada keseriusan, itu pasti kamu tolak mentah-mentah. Orang yang serius datang ke kamu pun kamu kayaknya masih banyak pertimbangan kayak gitu, karena ya itu yang aku bilang, fokus kamu tuh masih ke satu tujuan, bisa tentang pekerjaan, studi, atau usaha kamu kayak gitu. Oke, aku rasa ini aja pile 2 ya. Ini belum tentu cocok, belum tentu resonate buat kalian semua. Terima kasih banyak udah nonton video ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. The last ya, yang terakhir untuk pile 3. Oke. Pilihan ketiga yang ada bentuk ini ya. Oke, aku taruh sini dulu. Kita lihat tumpukan kartunya. Wow, ini ada Death, lalu Queen of Cups, The Magician, The High Priestess, lalu King of Wands, The Star. Wow, starnya di sini ya, kejauhan. Dan Knight of Swords, kemudian The Emperor, lalu The Moon dan Wheel of Fortune. Oke. Baiklah. Ini energinya bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana ketika aku bicara isi tarot ini ya. Bisa lihat juga pilihan nomor lain, mana tahu energi kamu ada di mana-mana. Tapi kalau sudah nonton file 1, file 2, terima kasih banyak. Tinggal nonton file 3 ya kan. Dan karena general reading berarti belum tentu cocok ya. Ambil yang bermanfaat aja untuk kamu. Oke, kesehatan mentalmu di masa mendatang. Jadi, ini mungkin ada beberapa yang udah ngerasain energinya sekarang, tapi ada beberapa yang belum ngerasain. Jadi, ini kemungkinan yang kamu rasain di masa mendatang. Oke. Aku lihat ya, kamu tuh lagi di masa-masanya bertransformasi, terutama tentang cara mengendalikan diri, cara bertumbuh, dan cara untuk mengubah diri kamu menjadi lebih baik.
kamu lakukan ini karena beberapa dari kalian ya udah ngerasain up and down-nya hidup, naik turunnya dalam hidup ini. Mungkin beberapa ada yang kayak ngerasa kok gak banyak orang yang mendukung apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kamu pengen melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion kamu, itu aku ngerasa banyak orang yang memandang apa yang kamu lakukan itu dengan sebelah mata gitu. Mereka kayak menganggap apa yang kamu lakukan itu nggak patut untuk diakui gitu. Jadi misalnya ya, kamu punya talenta atau bakat, kamu tuh punya suatu passion, misalnya ngerjain sesuatu atau mempelajari sesuatu, kamu yakin tuh sesuai dengan kata hati kamu yakin yang kamu lakukan ini nanti berhasil. Nah, orang lain kayak nyepelein kamu dan ngerasa apa yang kamu lakukan itu gak berhasil nantinya. Tapi mental kamu di sini yang dilatih, mental kamu di sini yang diasah. Dalam setiap cemooh, caci maki, atau bahkan hal-hal yang menyakiti kamu, kata-kata orang yang menyakiti kamu, itu kamu tepis semua. Kamu kayak fokus aja ke tujuan kamu gitu. Kamu kayak lebih menutup telinga kamu sama omongan-omongan orang. Jadi kamu benar-benar berkonsentrasi sama apa yang menjadi impian kamu, tujuan kamu, cita-cita kamu, kayak gitu. Aku rasa juga kebanyakan dari kalian udah nggak mau lagi gitu. Mungkin selama ini beberapa ada yang terganggu dengan omongan orang, hinaan orang atas apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Tapi sekarang ataupun masa mendatang, kamu tuh udah nggak mau lagi ngedengerin omongan-omongan orang kayak gitu, omongan orang-orang yang nggak membangun. Kamu kayak lebih berjuang, lebih bertarung, dan kamu tuh kayak pengen ngebuktiin suatu saat omongan mereka tuh salah. Kamu tuh kayak yakin sama usaha kamu, kerja keras kamu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pelajari, kamu yakin itu suatu saat bakalan berhasil dan membungkam atau kayak menepis semua omongan-omongan jelek dari orang gitu. Jadi yang pilih PL3 aku salut sih. Kalian tuh kayak sekarang berjuang. Kalian tuh kayak di masa mendatang udah kayak fokus ke depan. Berjuang, bertarung terus menerus tanpa melihat kiri kanan. Kamu hanya fokus ke depan gitu. Jadi aku salut banget sama beberapa dari kalian yang situasinya kayak gini ya. Gitu. Kemudian ya, yang aku lihat tentang love life atau percintaannya, ini kayaknya ada beberapa yang dealing dengan orang yang kamu tuh sama dia punya hubungan gak jelas. Ada yang mungkin gak punya status, cuma kayak friendzone, gebetan kah. Ada yang mungkin belum nyatain perasaan. Tapi ada juga yang hubungannya punya status tapi gak tahu kejelasannya ke depan gitu. Jadi aku ngelihat kayak gini ya, beberapa dari kalian yang dealing dengan orang dalam hubungan gak jelas ini, kalian tuh lebih kayak gak mau terlalu action lagi, karena mungkin dulu atau beberapa waktu sebelumnya
Kamu yang selama ini terlalu banyak action. Kamu yang selama ini terlalu banyak berkorban untuk orang yang dealing sama kamu ini. Karena ini kayaknya orangnya dulu lebih kayak mementingkan dirinya sendiri, egois, punya pride atau gengsi gitu. Jadi kamu dulu yang terus give ke orang ini. Kamu terus yang ngasih atau berkorban terus demi orang ini. Tapi sekarang kamu udah gak mau lagi kayak gitu. Kamu lebih kayak udah cukup lah aku yang berkorban selama ini. Kamu kayak gitu sekarang. Jadi beberapa waktu ke depan juga mungkin kayak gitu. Kamu kayak lebih menyayangi diri kamu, mencintai diri kamu. Kamu lebih kayak membahagiakan diri kamu. Karena kamu udah capek disakiti selama ini. Kedepannya kamu tuh lebih kayak pasif aja mungkin dalam soal cinta. Beberapa ada kayak ngerasa ya udahlah, udah terlalu banyak berkorban. Udah nunjukin rasa sayang kamu ke dia. Jadi kamu kayak nunggu orang ini membalas apa yang kamu lakukan selama ini. Kamu kayak ngerasa dalam hati mungkin ya, aku udah berjuang, aku udah berkorban buat kamu. Sekarang aku pengen lihat apa kamu bisa lakukan yang setimpal dengan yang apa aku berbuat selama ini. Gitu. Jadi kamu berharap orang yang milih file ini, beberapa dari kalian berpikir kayak tadi kan, merasa selama ini udah banyak action. Nah, kamu tuh pengen sekarang giliran orang ini yang harus action ke kamu, orang yang dealing sama kamu ini, gitu. Makanya ya beberapa di antara kalian tuh mungkin pengen tahu kalau memang orang ini cinta sama kamu. Kamu tunggu tuh apa yang dia perbuat sama kamu tuh, kamu tunggu sekarang actionnya itu mana, kayak gitu. Makanya aku bilang ya, kamu cukup menunggu waktu aja. Karena ini ada divine timing, beberapa tentang takdir. Jadi ada di antara kalian yang lebih berpasrah, lebih berserah sama takdir. Karena orang yang dealing sama kamu ini memang orangnya ribet ya, orangnya tuh kayak egois, kayak gitu. Gak terlalu mementingkan kamu selama ini. Jadi kalau kamu udah lelah sama dia ya, beberapa mungkin ada yang separation, ada yang udah berpisah, atau ada yang gak komunikasi. Jadi kamu tuh lebih kayak ya udahlah, udah berkorban kok selama ini. Kita lihat aja apakah dia mau berkorban juga buat kamu. Kalau memang dia cinta sama kamu, pasti dia perjuangin kamu. Jadi kayak gitu sih menurut aku yang kamu pikirkan. Dan kamu lebih menyerahkan semuanya ke Sang Pencipta. Kamu serahin semuanya ke Tuhan. Kalau memang dia jodoh kamu, pasti dia perjuangin kamu. Jadi kamu kayak mikir kayak gitu. Itu loh. Divine timingnya ada. Waktu bakalan membuktikan. Takdir bakalan menunjukkan. Apabila dia jodoh kamu, apabila dia cinta sama kamu, pasti dia akan datang lagi ke kamu dan memperjuangkan kamu, gitu. Karena aku rasa juga dia masih sayang sama kamu. Dia lagi kayak memantau situasi, gimana caranya supaya datang lagi ke kamu. Jadi kalau nggak komunikasi ya dia stalkingin kamu, dia kepoin kamu di media sosial, dia kangen sama kamu, dia makin sayang sama kamu. Cuma dia lagi kayak belajar menurunkan egonya, belajar memperbaiki dirinya.
Jadi apa yang kamu lakuin mungkin aku rasa udah benar sih. Kamu ikhlaskan aja apa yang kamu korbankan selama ini. Kamu perbanyak ibadah kamu. Kamu cukup pasif aja sih. Kamu duduk diem dan banyak berdoa. Kalau dia memang jodoh kamu, kalau dia cinta sama kamu ya pasti dong datang lagi dan berjuang untuk kamu gitu. Jadi aku rasa ini aja file 3 ya. Ini belum tentu resonate, belum tentu cocok untuk semuanya. Terima kasih udah nonton video ini. Dan mohon maaf jika ada kurang lebihnya ya. Kalau misalnya suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.